Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mutlaqi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar ulwi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqamas salata wa atas zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء
عليم. Sadaqallahul azim. Memang. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang dikatakan kebaikan itu, yang dikatakan kebajikan itu bukanlah tuwallu, hanya menghadapkan wujuhakum, wajah kalian, qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, ke arah barat. Walakinnal birra, maka yang dinamakan kebaikan atau kebajikan yang sesungguhnya itu adalah man amana billah, orang-orang yang iman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir, wal malaikati, iman kepada para malaikat, wal kitabi, dan iman kepada kitab-kitabnya Allah, wan nabiyyin, dan iman kepada para nabi. Wa atal mala, dan memberikan hartanya, ala hubbihi, atas harta yang ia cintai, dzawil qurba, kepada kerabat dekatnya, wal yatama, kepada anak-anak yang yatim, wal masakin, dan kepada para orang miskin, wa ibnas sabil, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan, wasailin, dan kepada orang-orang yang meminta-minta, wa firriqab, dan juga kepada pembebasan dari perbudakan. Jadi di sini diterangkan yang dikatakan baik itu bukan hanya menghadapkan wajah kita ini ke masyriq wal maghrib saja, bukan karena ibadah saja, bukan karena yakin saja bahwa kita itu punya Tuhan, bukan. Tak cukup cuma yakin tok, nggak cukup cuma iman tok. Namun di sini diterangkan hablum minallah saja itu tidak cukup, namun juga untuk menyempurnakan keimanan kita harus hablum minan nas. Jadi kita ini ditandai oleh Allah, diberitahu oleh Allah agar iman kita itu sempurna. Ya biasa rukun imannya ada 6. Di antaranya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya Allah, para utusannya Allah. Itu udah baik. Namun tidak sempurna kebaikan kita itu kalau kita tidak ada hubungan hablum minan nas. Dengan cara apa? Memberikan harta kita, memberikan sedekah, memberikan hadiah, memberikan infak, zakat, dan lain sebagainya. Namun di sini perlu digarisbawahi, wa atal mala ala hubbihi, maka berikanlah harta kalian atas apa harta yang dicintai. Jadi kalau kita mau memberikan kepada orang pakaian, berarti pakaian itu yang masih layak, yang kita masih cintai, eman gitu kan. Kalau sudah nggak layak berarti kan sudah nggak dicintai, berarti udah lecek. Jadi kalau mau memberikan sesuatu pada orang, barang ataupun uang, itu yang kita cintai. Kalau sampean uang yang sampean tidak cintai, berapa? 500. Padahal uang 1 juta, kalau kurang 500 belum 1 juta. Pokoknya sampean eman, oh aku eman. 10.000 eman, oh eman. Kayak no. Orang ewu nggak eman.
Proses pembelajaran boleh-boleh saja. Diawali dari yang kecil, dimulai dari kita sendiri, dan jangan ditunda-tunda, dimulai dari sekarang. Jadi kalau ingin berbuat baik itu nggak usah nunggu kalau kita sudah kaya raya, enggak. Dimulai dari hal yang kecil. Kita belajar berinfak sedekah dari 500 rupiah, nggak apa-apa. Dimulai dari sekarang, nggak usah ditunda-tunda besok nggak usah. Dimulai dari siapa? Dari kita sendiri terlebih dahulu. Nggak usah nyuruh orang lain dulu. Kita sendiri, kita buktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Diberikan ke siapa? Harta yang terutama itu dzawil qurba, terutama juga kepada orang tua dan keluarga besar. Misalkan ada saudaranya sampean, saudara kandung atau saudara sepupu lagi kesusahan, ya sampean berikan yang terutama kepada mereka. Nggak usah berikan ke orang lain yang jauh, yang nggak kenal, nggak usah. Orang terdekat kita itu yang harus kita berikan yang utama. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak yatim yang miskin. Ada anak yatim sugih, kaya raya. Mereka kekurangan apa? Cuma kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nggak apa-apa, sampean berikan kasih sayang. Dengan cara apa, Pak? Ya nikahi mbok ya. Jandai dinikahi, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Orang miskin sama orang fakir ini beda ya. Kalau orang fakir itu mau makan sekarang, nyari sekarang. Kalau orang miskin masih ada bekal atau masih ada yang mau dimakan itu sekitar dua hari. Wabnas sabil, dan kepada orang yang dalam perjalanan, anaknya jalan, musafir yang membutuhkan bantuan karena kekurangan ongkos misalkan. Tapi kadang sekarang itu banyak modus, mau pulang Pak, mau jual jam tangan, ini asli Rolex, tulisannya Rolex, tapi ternyata palsu. Dibuat alasan untuk pulang. Mana rumahnya? Jawa Barat Pak. Saya kecopetan. Banyak sekarang modus seperti itu. Kalau menemui orang yang seperti itu, boleh kalian bantu, antarkan ke kantor polisi biar diproses sama polisi. Kalau memang itu kecopetan atau kehilangan, nanti dari pihak kepolisian yang akan mengantarkan. Wasailin, dan bagi pengemis, peminta-minta, sampean boleh memberi. Gak usah sampean pandang sebelah mata, ini kayaknya ini kakinya ini ditekuk, ini nggak pudul, ini cuma modus. Nggak usah, kalau mau ngasih saja. Wafir rikob, dan juga pembebasan budak. Nggak ada sekarang pembebasan budak, perbudakan sudah nggak ada. Wa aqamas shalah, ini kita harus mendirikan sholat, ini hablum minallahnya. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, ini hablum minan nasnya. Jadi untuk kesempurnaan iman kita ada dua hal. Yang pertama, harus betul-betul menjaga hablum minallah, dan yang kedua harus bisa menjaga hablum minan nas, dengan sesama manusia. Nggak bisa sempurna imannya seseorang kalau kedua-duanya tidak bersandingan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menunaikan, menyempurnakan janjinya
idza ahadu, ketika ia berjanji, menepati janjinya ketika dia berjanji. Was-sabirin, ini ciri-cirinya orang yang baik. Was-sabirin, dan dia juga bersabar. Fil ba'sa'i, tatkala dia itu sempit, kesempitan ekonomi, kesempitan kasih sayang. Wad-darra'i, dan kesukaran atau kesulitan. Wahinal ba', dan kesusahan dalam peperangan. Biasanya kalau dalam peperangan di sebuah negara pasti ada rasa ketakutan, kecemasan, terus juga ekonominya juga amburadul sudah semua. Itu perlu kita dukung dengan doa. Gak bisa dukung dengan apa, kita mau ngirim ke sana gak bisa. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang shadaqu, yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bisa melakukan birra, kebaikan ini, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang benar, selalu benar perkataannya, selalu benar kelakuannya, dengan petunjuk Allah, dengan bimbingan Allah. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah tergolong orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bilang iman kepada Allah tanpa kita memperdulikan hubungan dengan manusia lainnya itu mustahil. Jadi keimanan itu pasti bersanding dengan amilus soleh. Iman itu pasti bersanding dengan amilus soleh. Contohnya apa? Sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, "Faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia itu akan memuliakan tetangganya. Faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan berkata yang baik-baik saja atau lebih baik dia diam. Faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pastinya akan memuliakan tamunya yang datang kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Qisas ini adalah hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Contohnya di sini fil qatla, dalam hal pembunuhan. Kalau membunuh, qisasnya harus dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, dengan budak dengan budak. Wal unta bil unta, perempuan dengan perempuan. Jadi kalau qisas itu harus sama, sejajar. Jadi kalau yang dibunuh satu orang, harus diqisas ya yang membunuh itu. Besok kalau sampean pergi ke umroh maupun haji, sempatkanlah mampir ke Masjid Qisas, adanya di Jeddah. Itu diadakan qisas setiap hari Jumat setelah ba'da sholat Jumat. Ada yang dipenggal lehernya, ada yang dipotong tangannya, ada yang dirajam sampai mati. Banyak ya.
kisos. Kalau membunuh, kisosnya dibunuh. Ada yang dipenggal. Faman ufiya lahu, maka barang siapa dimaafkan atas dia, min ahihi, dari saudaranya, sayun, sesuatu, fattibaun, maka ikutilah bil ma'ruf, dengan cara yang baik, wa adaun ilaihi bi ihsan, dan bayarlah diat atasnya bi ihsan, dengan cara yang baik pula. Jadi kalau keluarganya yang dibunuh itu memaafkan, kisahnya itu enggak ada. Namun harus dia itu mengikuti hukuman denda, diat, atau penggantinya lah, dengan cara yang baik. Biasanya kalau orang membunuh itu, permintaan dari pihak keluarga itu kurang lebih minimal itu kalau di kitab itu 100 ibil, 100 onta ibil, 100 onta. Kalau sekarang katanya kan udah 2M ke atas, itu diatnya. Nggak boleh apa itu, nggak mau, ya tetap dikisos nanti kalau nggak mau. Zalika tahfifun, itulah keringanan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa rahmah, dan rahmatnya Allah. Jadi dengan sampean mengikuti aturan-aturan dengan baik, syariat-syariatnya dengan baik, dengan membayar diat, itulah termasuk keringanan dari Allah dan juga rahmat dari Allah. Jadi yang keluarga yang membunuh juga mendapatkan rahmat dari Allah, yang dibunuh juga mendapatkan rahmat dari Allah. Famani tada, ini bahaya. Apabila orang-orang itu i'tada, melampaui batas, nggak mau, ba'da dzalika falahu adzabun alim, setelah kesepakatan itu terjadi, setelah deal solution itu sudah terjadi, win-win solution itu terjadi, falahu, maka baginya adzabun alim, maka baginya azab yang amat pedih. Masih setelah dikasih diat misalkan 2M misalkan, terus masih ada dendam, terus bermusuhan, itu nggak boleh. Besok kalau masih ada dendam setelah keputusan itu terjadi, bahkan misalkan tetap kisos misalkan, tapi yang dibunuh adalah ayahnya, tetap dia misalkan nggak puas, masih ada dendam mau bunuh satu keluarga, itu besok di yaumil kiamah akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Walakum fil kisos, maka bagi kalian fil kisos, di dalam peristiwa kisos ini, hayatun, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya albab, punya apa? Kecerdasan. La'allakum tattaqun, dengan kejadian kisos itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi di dalam proses kisos ini, peristiwa kisos ini, ada hayatun, ada kehidupan. Seandainya kita berpegang teguh pada syariahnya Allah, sebetulnya orang yang seharusnya dibunuh itu nggak jadi dibunuh. Orang yang seharusnya membunuh nggak juga dikisos, dibunuh juga nggak ada. Makanya pembelajaran buat kita, dengan adanya peristiwa kisos, dengan adanya hukuman kisos, untuk kita lebih hati-hati, jangan sampai kita membunuh orang tanpa hak, membunuh orang sembarangan, kayak ayam aja disembelih orangnya, kayak kata aja orang dipateni, diinjak, dilempar. Makanya sampai nggak usah punya jiwa-jiwa pembunuh predator, nggak boleh. Sampai
Kalau ada nyamuk gigit sampean udah kenyang, ditiup aja, nggak usah dikeplok ya. Udah kenyang itu kan, nggak bisa lari udah. Umurnya nyamuk berapa hari? Umurnya nyamuk nggak tahu, di searching ya di Google. Jadi kalau udah gigit sampean itu udah puas hati deh, itu surga buatnya. Bentar lagi mati dia, nggak akan berhari-hari nyamuk itu. Ada maksimalnya 1 atau 2 hari udah mati. Jadi jangan sampai dikeplok, udah kadung ini. Sebelum gigit ya sudah gimana supaya dia nggak gigit, kasih autan atau sampean pakai sarung atau pakai selambu. Sampean di kampanye kayak selambu kayak bayi itu loh, nggak digigit sampean nanti. Terus jangan sembarangan kita ada semut sampean pidesin. Jangan ada jiwa-jiwa predator pembunuh di dalam jiwa kita. Kanjeng Nabi juga mengajarkan seperti itu. Pas sekarang misalkan dalam proses ibadah haji, tatkala sudah pakai ihram, nggak boleh membunuh, terus memotong tanaman, mencabut rumput tanpa dibenarkan, itu batal rukunnya. Membunuh semut nggak boleh, mencabut rumput nggak boleh. Betul-betul dijaga syariatnya Allah. Jadi jangan sampai ibadah atau rukun-rukun ibadah batal gara-gara kecerobohan kita. Kan harus belajar. Besok siapa tahu sampean dengan mengaji tentang bab ibadah haji, besok ditakdirkan oleh Allah bisa naik haji dan umroh. Naik haji dan umroh kalau mabrur balasannya adalah surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa